Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan membedah sebuah cerita komedi yang super brilian dari kisah Tuan Rungkat. Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau kekayaan yang luar biasa absurd, ibaratnya uang nggak berseri, tiba-tiba nabrak langsung sama tingkat keputusan ekonomi yang bener-bener mentok? Nah, disinilah serunya. Kita bakal ngelihat gimana dua dunia yang kayak bumi dan langit ini dipaksa menyatu oleh sebuah rencana penipuan yang jujur aja konyolnya kebangetan. Yuk, kita mulai! Coba deh denger gimana karakter utama kita ini diperkenalkan. Tuan Rungkat dengan santainya ngeluh kalau aplikasi M-Banking di HP-nya itu nge-lag alias lemot. Alasannya, karena digit uangnya nambah terus. Sampai-sampai dia parno kalau salah pencet malah nggak sengaja kebeli ruko. Gila banget kan? Ini sih beneran level tertinggi dari masalah orang kaya. Kutipan ini dengan sempurna ngebangun karakternya. Arogan, super pamer, dan bener-bener udah putus kontak sama realitas kehidupan orang biasa pada umumnya. Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain dari cerita ini, kita punya Bang Topan. Ini nih yang bikin kontras ekstrimnya makin dapet. Kalau Tuan Rungkat tadi takut gak sengaja beli properti, Bang Topan justru lagi pusing dan nyuruh istrinya buat nyuci pampers sekali pakai. Atau lebih parahnya lagi, dia bilang dibalik aja biar bisa dipakai 2 kali. Wah, parah sih. Ini bukan cuma sekedar lelucon, ini beneran potret nyata dari keputusasaan finansial yang sangat membumi dan bener-bener nampar realita kehidupan kita. Terus, yang jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana ceritanya kesombongan seorang miliarder ini malah membuka jalan buat aksi penipuan lintas gender? Kok bisa nyambung gitu loh? Nah, disinilah komedinya mulai terbangun. Kita bakal telusuri langkah demi langkah. Gimana jebakan konyol ini akhirnya dipasang buat menjerat si orang kaya raya ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kekayaan Tuan Rungkat. Kalau kita lihat realitanya nih, warga sekitar sebenarnya ngerasa musola lokal mereka itu udah sangat layak, bersih, nyaman, dan fasilitasnya lengkap. Tapi buat Tuan Rungkat, oh tentu tidak. Dia malah dengan sombongnya ngeritik karpet musola yang katanya ketipisan sampai bisa bikin dahi hafal motif keramik kalau sujud kelamaan. Nggak cuma itu, dia dengan absurdnya ngusulin tempat wudhu itu harusnya pakai shower, bukan keran air biasa. Lebay banget kan? Ini benar-benar nunjukin seberapa jauh dan nggak masuk akalnya standar hidup dia dibanding warga sekitar. Dan ternyata, kritik soal musola itu cuma akal-akalan dia aja buat pamer harta. Aksi pamernya tuh terang-terangan banget. Dia nyuruh sopirnya ngambil tumpukan uang tunai langsung dari mobil Alphard mewahnya, tepat di tengah-tengah musola. Tapi ingat ya, ini bukan amal tulus. Begitu sampai rumah, dia malah ngamuk gara-gara sumbangan fantastisnya itu nggak diumumin lewat speaker musola. Dia tuh pengen banget semua telinga di kampung itu tahu kalau dialah orang paling kaya. Buat Tuan Rungkat, status dan pengakuan publik itu segalanya. Tapi tahu nggak sih? Di balik semua tumpukan uang yang gak berseri itu, ada satu celah yang jadi pemicu utama di cerita ini. Secuek dan sekaya apapun dia, Tuan Rungkat ini aslinya kesepian banget. Dia terus-terusan nekan asistennya buat nyariin dia seorang janda buat dinikahin. Nah, kebutuhan emosional inilah titik lemahnya. Kombinasi maut antara uang yang gak terbatas dan rasa kesepian bikin Tuan Rungkat ini jadi target super empuk buat dimanfaatin. Lanjut ke bagian kedua. Merancang penipuan sempurna. Ya, setidaknya menurut mereka sih sempurna. Ada 3 penipu amatiran yang ngumpul buat bikin rencana yang mereka sebut sebagai strategi ekonomi kreatif. Padahal aslinya, langkah-langkahnya ngawur dan gak ada mateng-matengnya acan. Coba deh dengerin ide jenius mereka. Cukup pakai wig, bedakan pakai bedak bayi, terus rayu deh si miliarder buat nguras rekeningnya. Idenya tuh saking dangkalnya malah jadi lucu. Bener-bener pas banget buat ngegambarin komedi dari sekumpulan amatir yang sosokan mau jadi penipu kelas kakap. Dan ya sesuai tebakan, masalah langsung muncul waktu mereka mau eksekusi rencana murahannya. Waktu peot disuruh pura-pura jadi cewek dan melembutkan suaranya, ampun deh, gagal total. Suaranya malah mirip kuntilanak pilek atau lebih ke arah mandor proyek. Terus opsi kedua, si Kona. Dia nolak mentah-mentah karena bulu kakinya itu terlalu lebat. Nggak bakal ada yang percaya kalau dia itu janda cantik. Fix, nggak ada satupun dari mereka berdua yang punya modal fisik buat menyukseskan penyamaran ini. Makin paniklah mereka, dan ide-ide yang keluar malah makin nggak masuk akal. Gimana kalau pakai filter AI waktu video call? Sayangnya ditolak, soalnya Tuan Rungkat maunya ketemu tatap muka langsung. Gimana kalau pakai manekin toko baju, terus disuarain dari balik pohon? Aduh, itu sih bodoh dan agak horor ya. Terus, nyewa cewek beneran aja gimana? Mereka nolak keras. Takutnya tuh cewek malah beneran jatuh cinta sama hartanya Tuan Rungkat. Dan mereka nggak dapat jatah sepeser pun. Buntu banget kan? Mereka butuh tumbal, maksudnya pihak ketiga. Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, keputusasaan ekonomi Topan.
Di sudut lain, kita balik lagi ke Bang Topan yang lagi stres berat. Tuntutan istrinya tuh benar-benar nggak sejalan sama kenyataan dompetnya. Istrinya ngomel minta pampers baru, belum lagi minta skincare karena merasa mukanya udah minyakan kayak gorengan jam 11 malam. Di sisi lain, realita Bang Topan tuh ngenes banget. Dia nganggur, nyuci popok sekali pakai, dan bahkan dituduh nyuri ASI anaknya sendiri. Kacau balau pokoknya. Saking dipojokinya sama istri, benteng kesabaran Bang Topan akhirnya jebol. Dia meledak dan ngeluarin satu kalimat fatal. Ya udah, besok aku kerja apapun. Nah, kata apapun ini nih yang jadi kunci. Keputusasaan yang bikin dia tutup mata sama logika, ini bikin Bang Topan jadi target paling sempurna. Mangsa yang nggak sadar kalau dia lagi diintai sama komplotan penipu tadi. Masuk ke bagian keempat, sekaligus momen pertemuannya, lahirnya Titin. Habis berantem hebat, Topan akhirnya diusir sama istrinya. Dia luntang-lantung di jalan, stres banget mikirin cari duit dari mana buat beli pampers. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Dia nggak sengaja papasan sama komplotan penipu yang juga lagi pusing nyari orang. Begitu denger ada cowok yang saking butuhnya uang rela ngelakuin apa aja, lampu bohlam di kepala mereka langsung nyala. Detik itu juga di pinggir jalan, Topan direkrut dan langsung dibaptis dengan nama baru, seorang wanita bernama Titin. Ingat ya Bang, nama abang sekarang Titin. Kalimat ini jadi gongnya. Ironinya dapat banget di sini. Kita yang nonton tahu persis kekonyolan apa yang lagi disiapin. Di satu sisi ada suami malang yang terpaksa jadi cewek jadi-jadian cuma demi popok bayi. Dan di sisi lain ada miliarder sombong yang bakal segera ketipu mentah-mentah sama cowok berbulu lebat. Perangkapnya udah siap meledak. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin gregetan. Kira-kira Bang Topan bakal kuat mental nggak ya? Jalanin peran absurdnya sebagai Titin si janda palsu? Atau yang lebih parah, gimana kalau Tuan Rungkat malah beneran jatuh cinta pandangan pertama sama dia? Wah, ceritanya benar-benar nunjukin seberapa jauh orang rela merendahkan diri demi uang dan status. Seru banget kan bahasannya? Pastikan kalian nangkap ironi kocak dari kisah ini ya. Dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.